Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa dalam acara Mendekat Kasih Tuhan. Bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Frans Sales dan sebagai renungan singkat bagi saudara dan saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga. Dengan saya, Romo Valentinus Tejantara SCY dari komunitas SCY Teluk Betung, Lampung. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema tertib dalam hidup bersama. Seorang remaja putri begitu bangga terhadap dirinya, betapa tidak. Meskipun masih belia, ia sudah mengharumkan nama keluarganya melalui prestasi-prestasi yang diraihnya. Namun seperti padi, makin berisi makin merumput, remaja putri ini tetap rendah hati. Menurutnya kunci keberhasilannya adalah kerendahan hati itu. Ia berkata, berbagai prestasi yang saya raih pertama-tama bukan karena kemampuan saya. Ada begitu banyak orang yang terlibat dalam prestasi saya ini. Ada ibu yang selalu mendampingi saya setiap kali saya tampil untuk perlombaan-perlombaan. Ada guru-guru di sekolah yang begitu perhatian terhadap saya. Ada teman-teman yang mendukung saya. Jadi, saya ucapkan terima kasih atas keterlibatan begitu banyak orang dalam hidup saya. Bagi remaja ini, keterlibatan sesama dalam hidupnya itu merupakan ungkapan kasih dan kepedulian atas dirinya. Meskipun ia punya prestasi yang selangit, ternyata ia menyadari betapa pentingnya keterlibatan sesamanya. Karena itu, ia mensyukurinya. Ia berusaha untuk tidak melupakan jasa baik sesamanya. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kisah gadis remaja tadi menunjukkan bahwa ia mengakui keterbatasannya sebagai manusia. Prestasi yang ia raih tidak berdasarkan kemampuan dirinya saja, tetapi juga berkat dukungan dari sesamanya. Dukungan dari orang-orang yang peduli terhadap dirinya. Ia menemukan hidup ini semakin bermakna karena situasi seperti ini. Ia tidak berjuang sendirian dalam hidup ini. Ternyata ada orang lain yang mau punya perhatian terhadap dirinya. Keterlibatan seseorang dalam hidup kita merupakan suatu bentuk penghargaan terhadap kehidupan ini. Kedamaian dan ketentraman datang ketika kita mengalami orang lain terlibat dalam perjalanan hidup kita. Sebaliknya, kedamaian akan tercipta dalam dunia ini ketika kita ikut terlibat dalam suka dan duka hidup sesama kita. Ada yang merasakan bahwa keterlibatannya dalam hidup orang lain itu hanya membuang-buang waktu saja. Semestinya waktu yang terbuang itu dipakai untuk dirinya sendiri. Tentu saja pandangan seperti ini keliru, karena hidup ini menjadi semakin bernilai dan bermakna ketika kita melibatkan diri dalam hidup sesama kita. Artinya, kita mau peduli terhadap suka dan duka hidup sesama kita. Keterlibatan kita dalam hidup bersama merupakan perwujudan iman kita kepada Tuhan. Hal ini semakin indah ketika terus-menerus melakukan kebaikan dalam hidup kita. Kebaikan itu menjadi titik pusat hidup orang beriman. Sebagai orang beriman,
Kesadaran akan pentingnya keterlibatan dalam hidup bersama menjadi suatu keharusan. Kita tidak hidup dalam dunia kita sendiri. Kita tidak hidup hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup dalam kebersamaan dengan sesama kita. Dalam kebersamaan itu, kita membangun hidup yang damai dan sejahtera. Kita juga sadar bahwa hidup bersama itu bukan suatu yang gampang. Ada berbagai hambatan dalam hidup bersama. Namun kita mesti yakin bahwa Tuhan senantiasa mendampingi kita. Tuhan juga terlibat dalam setiap hidup kita. Mari kita terus-menerus terlibat dalam hidup bersama. Dengan demikian hidup ini semakin menjadi damai dan sejahtera. Saudara dan saudari yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan singkat kita dengan menyatukan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Akhirnya, berkat dan doaku selalu menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan, dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkatku selalu menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.